Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dengan NIM C30124182. Oke, materi yang saya jelaskan itu ada 4. Yang pertama deret hitung, yang kedua itu deret ukur, yang ketiga fungsi linear sebelum atau setelah pajak, dan yang terakhir fungsi linear sebelum atau setelah subsidi. Nah, yang pertama itu ada deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda. Pembeda dapat ditentukan dari selisih dua suku yang berurutan. Adapun rumus deret hitung yaitu menentukan suku ke N. Sn sama dengan A tambah N kurang 1B. Keterangannya A sama dengan suku pertama, B sama dengan pembeda, dan N sama dengan indeks suku atau suku ke N. Contoh soal deret hitung. Contohnya itu 4, 7, 10, 13, 16, dan 19. Di sini diminta tentukan suku ke-7, suku ke-12. Keterangannya Sn sama dengan A tambah N kurang 1B. A suku pertama atau S1, B sama dengan pembeda, N sama dengan indeks suku. Diketahui A sama dengan 4, B sama dengan suku kedua kurang suku pertama sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi suku ke-7 yaitu 4 tambah 7 kurang 1 kali 3. 4 tambah 6 kali 3, 4 tambah 18. Jadi, suku ke-7 adalah 22. Yang kedua itu ada deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap suatu bilangan tertentu. Contoh, 5, 10, 20, 40, 80, 160. Penggandanya itu 2. 5, 12, 2, 5, 6, 1, 2, 8, 6, 4, 3, 2, 16, penggandanya itu 0,5. 2, 8, 3, 2, 1, 2, 8, 5, 12, penggandanya itu 4. Rumus deret ukur. Rumus suku ke N deret ukur adalah Sn sama dengan AP N pangkat 1. Penjelasannya itu A sama dengan suku pertama, P pengganda, N indeks suku. Contoh soal deret ukur. Nilai suku ke-10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 yaitu Sn sama dengan APN pangkat 1. Suku 10 sama dengan 5 kali 2 pangkat 10 kurang 1. Suku 10 sama dengan 5 kali 512. Suku 10 sama dengan 2560. Maka suku ke-10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah 2560. Yang ketiga itu ada fungsi linear sebelum atau setelah pajak. Fungsi linear, baik sebelum maupun sesudah pajak, adalah fungsi yang menggambarkan hubungan dua variabel yang bersifat linear atau garis lurus. Dalam konteks perpajakan, fungsi linear dapat digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan atau untuk menganalisis bagaimana pajak memengaruhi keseimbangan pasar. Rumus fungsi linear sebelum atau setelah pajak. Fungsi permintaan, P sama dengan 15 kurang Q. Fungsi penawaran, P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Untuk mencari keseimbangan pasar atau equilibrium, setarakan kedua fungsi. 15 kurang Q sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Kemudian selesaikan untuk Q, lalu substitusikan ke salah satu fungsi untuk mendapatkan P. Karena pajak dikenakan pada penjual, maka harga yang diterima penjual hanya 75% dari harga yang dibayarkan pembeli. Karena pajak 25%, rumusnya disesuaikan, yaitu P sama dengan 1, 3 tambah 0,5 Q per
0,75 atau lebih sederhananya yaitu P sama dengan 3 tambah 0,5 Q bahagi 0,75. Rumus ini mewakili harga baru yang dibayarkan pembeli setelah pajak diberlakukan. Setarakan kembali fungsi permintaan dengan fungsi penawaran setelah pajak. 15 kurang A sama dengan 3 tambah 0,5 Q bahagi 0,75. Lalu selesaikan untuk Q dan substitusikan untuk mendapatkan nilai P keseimbangan baru. Contoh soal fungsi linear sebelum atau setelah pajak. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 15 kurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Kemudian, pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan P dan Q sebelum dan sesudah pajak. Penyelesaiannya yaitu menentukan keseimbangan sebelum pajak, menentukan P dan keseimbangan. Setarakan fungsi dan permintaan dan penawaran. 15 kurang Q sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Selesaikan untuk Q. 15 kurang 3 sama dengan 0,5 Q tambah Q. 12 sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan 8. Permintaan atau penawaran untuk mencari P. P sama dengan 15 kurang 8. P sama dengan 7. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan sebelum pajak adalah P sama dengan 7 dan Q sama dengan 8. Menentukan keseimbangan sesudah pajak. Menentukan fungsi penawaran setelah pajak. Pajak dikenakan pada penjual sehingga harga yang diterima penjual akan berkurang sebesar pajak. Fungsi penawaran setelah pajak yaitu P sama dengan 3 tambah 0,5 Q bahagi 0,75 atau P sama dengan 4 tambah 2/3. Menentukan P dan Q keseimbangan setelah pajak. Pajak 25% berarti penjual menerima harga 100% kurang 25% sama dengan 75% dari harga yang dibayarkan pembeli. Substitusikan Q kali 6,6 ke salah satu fungsi. Setarakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran setelah pajak. 15 kurang Q sama dengan 4 tambah 2/3 Q. Selesaikan untuk Q. 15 kurang 4 sama dengan 2/3 Q tambah Q. 11 sama dengan 5/3 Q. Q sama dengan 6,6. Permintaan atau penawaran setelah pajak. Untuk mencari P. P sama dengan 15 kurang 6,6. P sama dengan 8,4. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan setelah pajak adalah P sama dengan 8,4 dan Q sama dengan 6,6. Yang terakhir itu ada fungsi linear sebelum atau setelah substitusi. Fungsi linear sebelum substitusi adalah fungsi yang masih dalam bentuk umum, belum diganti variabelnya dengan nilai tertentu. Fungsi linear adalah fungsi yang grafiknya berupa garis lurus dengan bentuk umum Y sama dengan mx tambah B, di mana M adalah gradien atau kemiringan garis dan B adalah konstanta. Setelah substitusi, fungsi linear menjadi fungsi yang nilai variabelnya telah diganti dengan nilai tertentu hingga menghasilkan nilai output atau Y yang spesifik. Rumus fungsi linear sebelum atau setelah substitusi. Rumus fungsi linear. Fungsi linear umumnya dinyatakan dalam bentuk fx mx tambah b, di mana m adalah kemiringan dari garis, b adalah titik potong pada sumbu. Rumus substitusi. Untuk fungsi setelah substitusi, gx sama dengan fx kurang c, di mana c adalah konstanta yang ditambahkan atau dikurangi dari x. Contoh soal fungsi linear sebelum atau setelah substitusi. Diberikan fungsi linear fx sama dengan 2x tambah 3. Yang pertama itu hitung nilai f4. Yang kedua, setelah substitusi, ubah fungsi tersebut menjadi gx sama dengan fx kurang 1. Hitung nilai g5. Penyelesaian contoh soal fungsi linear sebelum atau setelah substitusi. Penyelesaiannya yaitu menghitung nilai f4. Nilai substitusi x sama dengan
4 dalam fungsi. Contoh soal fx. F4 sama dengan 24 tambah 3 sama dengan 8 tambah 3, jadinya 11. Jadi F4 sama dengan 11. Mengubah fungsi dan menghitung nilai G5, pertama kita substitusikan X kurang 1 ke dalam fungsi Fx. Gx sama dengan Fx kurang 1 sama dengan 2x kurang 1 tambah 3. 2x kurang 2 tambah 3, 2x tambah 1. Sekarang kita hitung nilainya. G5 sama dengan 25 tambah 1 sama dengan 10 tambah 1, yaitu 11. Kesimpulannya, nilai F4 sama dengan 11, nilai satuan 5 sama dengan 11. Ini adalah contoh sederhana tentang fungsi linear sebelum dan sesudah substitusi. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.